A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, mari kita ngaji lagi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Alif lam mim. Kemudian zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. La raiba, tidak ada keraguan pada isinya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin belajar kitab yang tidak ada keraguannya, belajarlah Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, pelajarilah Al-Quran. Kalau kita ingin hidup di dunia ini senang, di akhirat ini juga senang, belajarlah Al-Quran. Baca Al-Quran, baca artinya, hayati, pahami, amalkan. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 3-nya, bagaimana caranya supaya kita bisa Al-Quran ini bisa menjadikan petunjuk hidup, bisa menuntun kita ke jalan yang lurus, bisa menjadikan kita untuk orang yang bertakwa. Syaratnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yu'minuna bil ghaib. Kita harus beriman kepada yang gaib. Iman, percaya, meyakini. Jadi ada yang gaib. Gaib itu kan banyak, apa tuh? Gaibnya Allah. Ini gaibnya yang hak. Allah itu gaib. Malaikat gaib, jin, iblis, pemeti gaib. Gaib itu dia ada tapi tidak bisa dilihat. Bagaimana suara? Gaib apa enggak suara? Gaib. Kenapa? Bisa didengar tapi tidak bisa dilihat. Angin juga gaib. Bisa kita rasakan, bisa kita melihatnya, pohon bergoyang. Kemudian orang masuk angin di kerok merah, itu namanya tandanya masuk angin. Orang main layangan dia bisa terbang, pesawat bisa terbang. Coba kalau nggak ada angin, nggak ada udara, pesawat itu bisa jatuh. Lewat di hampa udara, pesawat jatuh. Nah, karena ada angin, ada udara, makanya dia bisa terbang. Ini gaib. Ini namanya gaib juga. Kemudian setelah kita percaya kepada gaib, wa yuqimuna shalah. Pertama saya gaib, yang kedua orang melaksanakan sholat. Sholat ini jangan sampai kita tinggalkan. Paling kurang sholat yang 5 waktu sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang menginfakkan hartanya setiap dapat rezeki dari Allah, keluarkan. Itu yang keberapa? Pertama, iman kepada gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, infak. Yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang keempat, dia beriman kepada kitab-kitab, kepada kitab Al-Quran, kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan sebelum Al-Quran, seperti kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Itu tidak beriman. Tapi kita yang kita pelajari sekarang ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini petunjuk hidup. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Dia yakin seyakin-yakinnya adanya hari akhir.
5 ini yang dia amalkan, 5 ini yang dia laksanakan, maka janji Allah itu akan pasti benar. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Petunjuk, diberikan petunjuk hidupnya, diberikan kemudahan urusannya, diberikan keberkahan. Selain dia mereka mendapatkan petunjuk, mereka juga dan mereka orang-orang yang sangat beruntung. Jadi termasuk orang-orang yang beruntung kalau kita mengkaji Al-Quran. Coba kalau kita tidak mengkaji Al-Quran. Nah, ini diterangkan lagi, dijelaskan lagi. Coba kita lihat suratnya 6. Surat 6 ayatnya 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakah. Jadi Al-Quran itu adalah Allah turunkan Al-Quran yang penuh berkah. Berkah itu adalah berkesinambungan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan pelajaran yang berkah, pelajarilah Al-Quran. Al-Quran, kitab Al-Quran yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk umat Qura Mekah. Nah ini itu di Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah Al-Quran ini untuk memberikan peringatan kepada umat Qura Mekah. Dulunya disanakan masih banyak yang kafir. Diterangkan lagi, coba kalau kita lihat suratnya 6 lagi ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Kata Allah, telah sempurna kalimat Tuhan kami Al-Quran. Telah sempurna kalimat Tuhanmu adalah Al-Quran. Bukan saja sempurna sebagai kalimat-kalimat yang benar dan adil. Sudah sempurna, adil, sudah adil, apalagi tidak ada yang dapat merubahnya. Nggak ada yang bisa merubahnya. Beribu-ribu tahun Al-Quran ini, sejak sudah berapa abad, sudah 15 abad, 14 abad ini Al-Quran turun, tapi nggak ada. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Fatihah, An-Nas. Dulu mungkin kakek nenek kita dulu ngaji pakai apa? Pakai Al-Quran. Orang tua kita ngaji pakai Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita ngaji juga sama, Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nanti anak cucu keturunan kita ngaji juga dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kenapa? Karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Di dalam suratnya Al-Hijr, suratnya 15 ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Makanya oleh karena itu kalau kita ingin belajar yang benar, pelajaran benar itu Al-Quran. Pelajaran yang adil adalah pelajaran Al-Quran. Bacaan yang akan menjadikan kita menjadi berkah, bacaan itu adalah Al-Quran. Dia benar, dia adil, dan juga tidak ada yang bisa mengetahuinya, tidak ada yang bisa merubahnya. Allah itu maha mengetahui lagi maha mendengar. Allah tahu. Itu sekali lagi ayat 16-nya. Kata Allah, dan jika kamu mengikuti kebanyakan dari prasangka orang, dari kata-kata orang, tentulah orang itu selalu menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Mereka itu hanya prasangka belaka, dan mereka itu adalah tidak lain hanyalah membuat kedustaan terhadap Allah. Nah ini, makanya kalau kita banyak mengikuti kata-kata orang, katanya ini kan kurang bagus. Tapi kalau kata Allah di dalam Al-Quran, insya Allah itu ada pasti benar. Saya teringat dengan kisahnya Luqman. Dia membawa anaknya kuliah kerja nyata. Dia pergi membawa seekor
keldai. Dibawanya lewat di satu kampung. Satu kampung itu langsung ngomong katanya ini, katanya bapak sama anak nggak tahu, katanya nggak tahu apa namanya memanfaatkan. Ada seekor keldai tapi kok tidak dimanfaatkan. Semestinya anaknya bisa naik. Jadi kata bapaknya tadi orang ngomong apa? Katanya bapak sama anak dua orang ini tidak memanfaatkan apa yang Allah berikan. Oh kalau begitu anak naik saja. Anaknya naik keldai, bapaknya naik. Jalan lagi, lewat lagi dari satu kampung, ngomong lagi orang itu anak itu masa kurang ajar benar tuh anak katanya. Masa katanya bapaknya udah tua disuruh narik sementara anaknya enak-enak berkuda-kuda.